Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat kepada kita semua di Syahrul Qiyam, bulan Lailatul, bulan salat tarawih, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita beribadah. Para jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati kepada wali-wali santri dan juga kepada para asatiz dan juga kepada santri sekalian, yang semoga Allah menjaga antum semua dalam kebaikan dan keberkahan. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang hak-hak yang harus dijaga sesama muslim. Para jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, tema ini diambil dari hadis riwayat Muslim rahimahullah di nomor 2564 yang berbunyi kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya haram atas darahnya, hartanya dan kehormatannya. Para jamaah yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ada hak yang pertama yang harus kita jaga, yaitu menjaga kaum muslimin, menjaga darahnya. Yang dimaksud adalah tidak menyakiti seorang muslim, sebagaimana di dalam hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Hadis riwayat Muslim nomor 41. Di antara contoh perbuatan yang seorang muslim wajib menjaganya, menjaga darahnya, tidak menyakitinya, yang pertama itu menjaga dan jangan membunuh jiwanya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, wala taqtulun nafsa allati haramallahu qatlaha illa bil haqqi syar'i kal qisas aw rajam az-zani al-muhsan aw qatlil murtad. Artinya adalah janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan benar, dengan kebenaran yang sudah ditentukan syariat, ya, seperti kisos, membunuh jiwa maka dibalas dengan dibunuh, atau merajam az-zani al-muhsan, merajam orang zina yang sudah menikah, atau qatlul murtad, atau orang yang telah murtad. Perbuatan kedua yang kita harus menjaga saudara kita yang muslim, tidak menyakitinya, yaitu
menjaga kaum muslimin jangan melakukan kezaliman, sebagaimana Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim tidak boleh berbuat zalim kepada muslim lainnya. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan la yadhlimuhu ay la yanqusuhu haqqahu bil 'udwani 'alaihi aw juhdi malahu. Tidak menzaliminya artinya tidak mengurangi haknya atau mengingkari sesuatu yang dimilikinya karena ada kebencian padanya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan annahu la yahilu dzulmul muslim bi ayyi naw'in min anwa'iz dzulm wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Bahwasanya tidak halal menzalimi seorang muslim dengan segala macam kezaliman. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Man ta'uduna al-muflis minkum?" Apakah kalian paham apa arti orang yang bangkrut, orang yang muflis? Qalu alladzi laisa 'indahu dirham wala dinar. Para sahabat menjawab, muflis adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan dinar dan kesenangan dunia. Qala al-muflis man ya'ti yawmal qiyamah bihasanati amsalil jibal fayati wa qad daraba hadha wa syatama hadha wa akhadha mala hadha fayakhudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in lam yabqa min hasanatihi syai'un ukhidha min sayi'atihim faturiha alaihi thumma turiha finnar. Nabi SAW bersabda, muflis atau orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak kebaikan sebesar gunung. Namun dahulu di dunia dia pernah memukul fulan, mengejek fulan, dan pernah mengambil harta seseorang. Maka untuk membalas perbuatannya, maka fulan ini mengambil pahala kebaikan-kebaikannya, dan fulan yang lain mengambil pahala kebaikannya pula, sampai-sampai tidak tersisa sedikit pun dari pahala kebaikannya. Maka kemudian diambillah dosa-dosa orang yang dizolimi dan diberikan kepada orang yang zolim. Bangkrutlah ia, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perbuatan ketiga yang harus kita jaga saudara kita se-muslim tidak menyakitinya, yaitu jangan hasad atau iri hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian hasad. Hadis riwayat Muslim nomor 41. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, la yahsudu ba'dukum ba'dhan, janganlah sebagian kalian hasad dengan sebagian yang lain. Wa halin nahyu an wuqu'il hasadi minal janibain aw min janib wahid. Syekh Utsaimin melanjutkan, apakah larangan terhadap terjadinya hasad iri hati itu dari kedua belah pihak atau hanya dari satu pihak saja? Yang dimaksud Syekh Utsaimin adalah karena biasanya fiil yang menggunakan wazan tafa'ala mempunyai arti saling, dan makna saling ini menunjukkan adanya interaksi antara kedua belah pihak. Namun Syekh Al-Utsaimin menjawab, min janib wahid, yakni law faradna insanan yuridu an yahsuda akhahu wa da'a qalbuhu salim la yahsudu sar hada haraman fa yakunu tafa'ul huna fi qawlihi la tahasadu laysa min syartihi an yakuna min janibain kama idza qulta la tuqatilu yakunu al-qital min al-janibain. Syekh Utsaimin menjawab, hanya dari satu pihak. Hanya dari satu pihak, artinya jika kita menganggap seseorang ingin hasad atau iri hati terhadap saudaranya, tetapi saudaranya itu hatinya, ya, saudaranya yang dihasadi itu hatinya selamat dari hasad dan tidak iri hati, maka ini menjadi haram. Jadi interaksi di sini dalam sabdanya la tahasadu, maknanya adalah janganlah kamu iri hati, bukan janganlah kalian saling iri hati, akan tetapi janganlah kamu iri hati.
tidak ada syarat bahwa itu harus dari kedua belah pihak. Berbeda seperti jika ada orang yang mengatakan, la tuqatilu, janganlah kamu saling berkelahi. Maka yang dimaksud adalah, maka perkelahian itu harus dari kedua belah pihak. Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa marwal hasad, apa itu hasad? Qala ba'du ahli al-ilm, al-hasadu tamanni zawali ni'matillahi azza wa jalla 'ala al-ghayr, ay an yatamanna an yazila ni'matahu 'ala al-akhar, sawa'un kanat an-ni'matu ma'lan aw jahan aw 'ilman aw ghayra dhalik. Sebagian ahli ilmu berkata, hasad adalah menginginkan nikmat Allah yang diberikan ke orang lain itu hilang. Dia berharap nikmat orang lain hilang, sama saja apakah itu nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat ilmu, atau nikmat lainnya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hasadu karahatu ma an'ama Allahu bihi 'alal ghayr wa illam yatamanna az-zawal. Sedangkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hasad adalah benci terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, meski dia tidak berharap nikmat itu hilang. Maka Syekh Al-Utsaimin menyimpulkan, wa minal ma'lumi anna man lazama al-karahata an yatamanna az-zawal, lakin kalamu Syekh rahimahullah adaku famujarradu ma taqrahu anna Allah an'ama 'ala hadzal rajuli bi ni'matin fa hasil. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa hasad adalah orang yang watak dasarnya benci, menginginkan hilangnya nikmat saudaranya. Namun perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih dalam lagi, yaitu cukup bagimu membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka engkau sudah dikatakan hasad. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wal hasadu ala maratib. Hasad itu memiliki beberapa tingkatan. Al-ula an yatamanna an yafuqa ghairihi, hada jaiz bal walaysa bihasad. Athaniya an yakraha ni'matallahi 'azza wa jalla 'ala ghairihi, walakin la yas'a fi tanzili martabati allati an'ama Allah 'azza wa jalla 'alaihi wa yudafi'u al-hasad, fahada la yadurru walakin ghayruhu akmal minhu. Athalitha an yaqa'a fi qalbihi al-hasad wa yas'a fi tanzili martabati allati hasadihi, fahada huwa al-hasad al-muharram alladhi yu'akhidhu 'alaihi al-insan. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya hasad memiliki beberapa tingkatan. An yatamana an yafuqa ghairihi, yang pertama orang yang berharap nikmat orang lain ini hilang. Asalnya yang kedua, an yakraha ni'matul 'azza wa jalla 'ala ghairihi, walakin la yas'a fi tanzil martabatil lati an'ama Allah 'azza wa jalla 'alaihi wa yudafi'u al-hasad. Tingkatan hasad yang kedua, orang yang benci nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, tetapi dia tidak sampai kepada martabat yang dimaksudkan hasad. Wa yudafi'u al-hasad, karena dia menolak hasad dalam hatinya. Fahada la yadurruhu, maka ini tidak akan mendorotinya, tidak akan memudorotinya. Walakin ghairuhu akmal hadza, tetapi ada yang lebih baik lagi dari ini. Asalisah, martabat yang ketiga, an yaqa'a fi qalbihi hasad wa yas'a fi tanzili martabatil ladzi hasadu, fahada huwa al-hasad al-muharram alladhi yu'akhidhu 'alaihi al-insan. Adapun hasad yang ketiga, seseorang yang terdapat hasad di dalam hatinya dan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat saudaranya.
Fahadahul hasad al-muharram. Ini adalah hasad yang diharamkan, yang mana yu'akhadu 'alal insan, yang mana biasa dilakukan manusia. Wal hasad min khisalil yahud. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, hasad itu termasuk perangainya orang Yahudi, sifatnya orang Yahudi. Kalau Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yurdukum min ba'di imanikum kuffar hasadan min 'indi anfusihim. Kebanyakan ahlul kitab menginginkan kalian kembali kepada agama mereka setelah keimanan kalian, agar kalian menjadi kufur. Sebab apa? Sebab karena rasa hasad di dalam diri mereka, orang-orang ahlul kitab. Wal hasad yadurru sahibahu li'anna al-hasid la yabqa masruran. Hasad itu akan memudarati pelakunya, karena orang yang hasad tidak akan ada kebahagiaan di dalam hatinya. Wal a'yadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Dan kebanyakan manusia itu hasad dalam perkara dunia. Di antaranya temannya memiliki makanan, temannya memiliki pakaian dan lain-lain. In an'ama Allah 'ala al-'ibad tatra wa lam tahala hadha rajul kullama ra'a ni'matullah 'ala ghairi zada qauman hamman. Ya, kenapa? Karena orang yang Allah berikan nikmat kepada seorang hamba, ya, orang lain yang hasad ini setiap kali melihat nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, maka bertambahlah rasa kesal, bahkan sampai menghina, meledek. Wal hasad i'tirad ala qadri Allah azza wa jalla li'annahu yurid an yataghayyar al-maqdur wa lillahi al-hikmah fima qadruhu. Hasad itu adalah termasuk orang yang hasad adalah termasuk orang yang menolak takdir Allah Ta'ala, karena dia ingin merubah sesuatu yang telah ditakdirkan untuk saudaranya. Walillahil hikmah, akan tapi milik Allah segala kebijaksanaan terhadap apa yang telah ditakdirkan. Wal hasad fil ghaib tahdutsu fihi ma'asi kal udwan 'ala al-ghaib wal mukhasamah wa nashrul ma'aib wa ghairu dzalik. Wa lihada yajibu 'ala al-muslim an yatajannabahu kama nahaa 'anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan hasad secara umumnya kebanyakannya terjadi di dalam perkara-perkara yang maksiat. Kalau udwan 'ala al-ghair, seperti menzolimi saudaranya, biasanya hasad menghasilkan kemaksiatan lainnya. Nanti akan terjadi kezoliman, wal mukhasama, akan terjadi permusuhan, nasrul ma'aib, menyebarkan aib-aib, wa ghairu dzalik, dan selain itu. Walihada yajibu 'alal muslim an yatajannabahu. Oleh karena itu wajib bagi muslim untuk menjauhinya, sebagaimana Nabi SAW telah melarangnya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kembali larangan-larangan yang harus dijaga di antara sesama muslim. Larangan yang harus kita jaga yaitu haram damuhu wa maluhu. Yang kedua adalah yang harus kita jaga sama muslim adalah menjaga hartanya.
menjaga hartanya dari segala hal-hal yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana contohnya jual beli riba, ini termasuk yang diharamkan oleh Allah. Maka kita harus jaga harta kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang telah dilarang syariat. Selain jual beli riba, juga contohnya jual beli najasyi, dan juga jual beli lainnya. Dan ini dalam perkara jual beli. Adapun perkara lainnya adalah menjaga dari pencurian. Karena apa yang kita curi itu adalah harta saudara kita, maka harus kita jaga. Kemudian yang ketiga yang harus kita jaga adalah menjaga kehormatannya. Kehormatan seorang muslim banyak sekali yang harus kita jaga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muslim al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu." Yang dimaksud dengan irduhu di sini adalah kehormatannya. Dan juga kita harus menjaga contoh-contoh dari menjaga kehormatan kaum muslimin yang disebutkan di dalam hadis adalah la tadabaru, janganlah kalian saling memutus hubungan silaturahmi. Juga di hadis lainnya, wala tabaghadu, janganlah kalian membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Dan termasuk tidak menjaga kehormatan seorang muslim adalah yakzibu, dia mendustakan, dia berbohong kepadanya, atau dia yahkiru, atau dia meremehkannya. Salah satu bentuk tidak menjaga kehormatan kaum muslimin adalah membohonginya, yahkiru, meremehkannya. Atau sebagaimana yang disebutkan, misaluhu an yara syakhsan mazluman yataqallam alaihi zalim, fa yaqum hadzal rajul wa yazidu ala alladhi yataqallam alaihi wa la yudafi' an akhi al-maqtul. Dan termasuk yang harus kita jaga kehormatan kaum muslimin adalah ketika saudara kita sedang diremehkan, maka kita jangan membiarkannya, sedang direndahkan. Contohnya adalah jika seseorang melihat ada orang yang dizalimi, lalu orang yang zalim ini berkata kepadanya, "Aikum hadzal rajul wa yazidu allazi yataqallam alaihi." Maka orang yang melihat ini dia harus membalas, melawan, dan agar jangan sampai bertambah, orang yang zalim ini jangan sampai bertambah. Wala yudafi' an akhi, maksudnya jangan sampai kita membiarkan teman kita yang dizalimi. Balil wajib nasru akhi wala yakzibuhu, hendaknya wajib bagi kita untuk menolong saudara kita, jangan membiarkan dia direndahkan, diremehkan. Dan juga larangan berikutnya adalah jangan berdusta kepadanya. Nah, berdusta kepadanya termasuk tidak menjaga kehormatannya. Misalnya qauli, dan dusta ini ada dua. Contohnya adalah qauli, dusta secara ucapan, an yaqula hasala kaza wa kaza wa huwa lam yahsul. Seperti seorang yang berkata dia telah mendapatkan ini dan itu, tapi padahal dia belum mendapatkannya. Atau contohnya dusta yang bentuknya
wa mithalul fi'li, yang bentuknya secara perbuatan. Contohnya an yabi'a alaihi sil'ah mudallasah bi an yadhharu hadhihi sil'ah wa ka'annaha jadidah. Contohnya si fulan menjual barang, akan tetapi dia menampakkan seakan-akan barang ini masih baru, bi anna izharahu iyyaha ala annaha jadidah. Dan dia juga mengatakan bahwasanya ini baru, karena yaqul bil lisanihi jadidah. Padahal ini tidak baru, akan tapi dia memberi isyarat seakan-akan barang ini baru. Fala yahilu lahu an yakdzibahu la bil qaul wala bil fi'l. Maka enggak boleh kita dustakan saudara kita, baik secara ucapan maupun perbuatan. Adapun la yahqiruhu, kita tidak boleh juga merendahkan, karena perbuatan merendahkan ini termasuk tidak menjaga kehormatan kaum muslimin. Qala Syekh Al-Utsaimin, ay la yastasbiru wa yara annahu akbaru minhu wa anna hadha la yusawi syai'an. Yang dimaksud dengan la yakiru, jangan meremehkannya, yaitu jangan merendahkannya. Wa yara annahu akbaru minhu, dan dia menganggap dirinya lebih besar dari orang yang diremehkan. Wa anna hadza la yusawi syai'an. Dan ini sama saja tidak boleh dilakukan. Dan juga ketahuilah para santri-santri, para jamaah, para santri yang semoga yang saya hormati, Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Takwa itu ada di sini dan menunjuk kepada hatinya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yani taqwallah azza wa jalla fil qalb wa laysa fil lisan wa la fil jawari, wa innamal lisan wal jawari tabi'ani lil qalb. Maksudnya adalah bertakwa kepada Allah itu letaknya ada di hati dan bukan ada di ucapan dan bukan ada di anggota tubuh. Wa innamal lisan wal jawari tabi'ani lil qalb. Dan sungguhnya lisan dan anggota tubuh itu mengikuti hati. Wa yashuru ila sadri thalatha marrat, yakni qala at-taqwa hahuna ta'kidan li kaunil qalb wal mudabbirul a'dha. Nabi menunjuk kepada dadanya 3 kali. Ta'kidan sebagai penguatan, sebagai penekanan bahwasanya hati itu mudabbir, adalah pengatur segala anggota tubuh, pengatur anggota-anggotanya, sebagaimana dalam hadis Ba'ala wa inna fil jasadi mudghah, dan sholat al jasadu kullu, wa idza fasada al jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jiwa itu ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh menjadi baik. Apabila daging tersebut buruk, rusak, maka seluruh anggota tubuh rusak, buruk. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Summa qala bihasbi imri'in minasyarr an yuhqir akhahu muslim. Ya, cukuplah seorang itu dikatakan buruk apabila dia merendahkan saudaranya semuslim. Dan ini termasuk tidak menjaga kehormatan sama muslim. Yani annahu la yajuz intihaku damil insan wala malihi wala irdihi kullihi haram. Bahwasanya kullu muslim ala muslim haram. Dan kita kembali lagi kepada intinya, bahwasanya setiap muslim atas muslim lainnya itu haram, dilarang damuhu, dalam maksudnya adalah dilarang menyakitinya, sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan juga seorang muslim itu haram mengambil hartanya. Harta ini bisa banyak bentuknya,
bukan hanya uang saja. Harta itu bisa berupa pakaian, bisa berupa peralatan, alat-alat. Kalau di sini ada alat-alat mandi. Kemudian termasuk harta ini adalah makanan, diambil tanpa izin. Nah, kita harus menjaga hak saudara kita, jangan mengambil hartanya. Wa'irduhu, dan juga kita harus menjaga kehormatannya, jangan merendahkannya, jangan menghukuminya, jangan membiarkan dia ketika dia dizalimi, ketika dia direndahkan. Ana la yajuz intihaku damil insan wala mali wa ala irdi. Kita enggak boleh menghilangkan darah manusia, menghilangkan harta manusia, menghilangkan kehormatan manusia. Kulluha haram, semuanya haram. Ada inti dari kajian kita kali ini adalah kita harus menjaga dari 3 unsur, yaitu menjaga darah kaum muslimin, tidak menyakitinya, menjaga hartanya, tidak mengambilnya tanpa hak atau tidak mengurangi haknya. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga kehormatannya. Sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kalau kita tidak suka kita disakiti, maka jangan kita menyakiti. Kalau kita tidak suka diambil hartanya, diambil tanpa izin alat-alat kita, maka kita jangan mengambil alat-alat orang lain, mengambil harta orang lain, makanan orang lain, malah. Dan juga kita kalau misalnya nggak suka kita diremehkan, maka jangan meremehkan orang lain. Kita harus menjaga kehormatan sama kaum muslimin. Sebagaimana kita suka, kita dijaga kehormatan kita. Kita suka nggak digibahi, maka kita jangan gibahin orang. Kita suka aib kita nggak diumbar, maka kita jangan umbar aib orang. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman orang yang dia mencintai, dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Bayangkan, tidak beriman, dikatakan tidak beriman, yang menunjukkan ketegasan di dalam hadis ini. Maka kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan kita juga tidak boleh menimpakan sesuatu kepada saudara kita sedangkan kita tidak suka sesuatu itu ditimpakan kepada kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah, yang saya hormati, saya muliakan. Untuk persiapan iftar, maka kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil dan berdoa kepada majelis subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر